Shalom saudara, apa kabar? Sehat semuanya, amin. Dimanapun kita berada, kalau tidak punya keperluan yang mendesak, tinggal di rumah. Karena Tuhan bisa memberkati kita dimanapun kita berada. Hari ini bersama dengan saya, kita sharing firman Tuhan, kita menikmati firman Tuhan. Saya percaya firman-Nya akan memberkati saudara, memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, yuk kita satukan hati, kita berdoa sama-sama. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, melalui sarana ini Tuhan, Kau berkati Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, saat kami membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, di situ tanda-tanda heran akan menyertai setiap kami. Sebelum kami masuk menikmati firman-Mu yang luar biasa, berikan hikmat-Mu kepada jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah hikmat-Mu menuntun setiap langkah mereka, sehingga mereka boleh mengerti apa yang menjadi pesan-Mu. Tahan perkataan bukan daripada-Mu Bapa, sehingga sungguh oleh kebenaran firman Tuhan ini, setiap kami yang mendengar semuanya diberkati. Apapun halangan hambatan, kami katakan kuasa dalam nama Yesus. Ambil alih semua pemberitaan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, hari ini bersama dengan saya kita boleh menikmati firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan dari Yesaya 49. Yesaya 49 ayat 4 sampai dengan 6. Yesaya 49 ayat 4 sampai dengan 6. Haleluya. Saudara, kalau saudara punya kesempatan untuk bisa membuka Alkitab, yuk kita sama-sama membacanya. Yesaya 49 ayat 4 sampai dengan 6. Ini ayat luar biasa. Yesaya 49 ayat 4. Kita mulai. Ayat 4. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tidak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ada amin? Luar biasa. Saudara, ayat ini berbicara mengenai teguran Allah kepada Yesaya. Yesaya dipanggil Tuhan, Yesaya dipanggil Tuhan untuk boleh menjadi berkat. Tapi Yesaya tidak percaya diri. Dia minta tanda daripada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan semuanya dan mengizinkan semuanya. Dan Tuhan menegur setiap apa yang diminta oleh Yesaya. Selalu dikasih Tuhan siapapun kita di tempat ini, ingat ya, setiap kita yang namanya manusia, tidak ada satu orang pun yang lahir tanpa karunia. Semuanya punya karunia. Dan karunia Tuhan itu adil adanya. Seringkali saya berbicara seperti ini kepada jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan berkata seperti ini, Pak, kalau Tuhan adil, kenapa saya Pak jadi tukang masak? Kenapa saya jadi OB? Kenapa sih Pak? Saya juga kan tidak mau Pak. Kenapa saya harus ada di tempat ini? Kalau boleh saya milih Pak, saya bisa milih. Saya minta Tuhan, aku jangan jadi orang seperti ini loh Tuhan. Aku kepengen jadi orang yang hidup di dalam lahir dari keluarga yang mampu. Saudara, dari hal seperti ini saya jadi ingat ada satu ilustrasi yang luar biasa. Mungkin saudara pernah dengar, saya sudah pernah membacakan dan membawakan ilustrasi ini. Hari ini kita coba mengingat kembali ilustrasi ini. Saudara, ceritanya begini saudara. Ini ceritanya di surga. Di surga Allah Bapa berkunjung ke rumahnya Adam dan Hawa. Begitu dia berkunjung, Adam melihat Allah, surprise, dia berkata, Allah, Bapak, datang ke tempat ini. Ya, Allah Bapa berkata gini, aku mau memberkati anak-anakmu. Kau panggil semua, kumpulkan anak-anakmu, aku akan memberkati mereka. Terus Adam langsung mengambil anak-anaknya, memanggil mereka untuk berkumpul, untuk didoakan sama Tuhan.
Saudara yang kasih Tuhan, dan di situ Tuhan mulai memberkati. 10 anak-anak daripada Adam dikumpulkan di sini. Saudara jangan bertanya gini, kenapa begitu banyak anak yang memang anaknya 10? Ini ilustrasi. Saudara simak saja baik-baik. Amin. Saudara, ada anak-anak Adam dijejer di situ. Allah mulai berdoa buat bagi mereka. Yang satu, Tuhan berdoa kepada mereka, engkau akan menjadi pengusaha, engkau jadi pemilik real estate, engkau pengusaha batu bara, engkau bisnismen, engkau semuanya. Saudara, itu 10 orang anaknya diberkati, pengusaha, bisnismen, real estate, semuanya luar biasa. Adam mendengar Allah memberkati anak-anaknya demikian luar biasa. Kemudian Adam mengumpulkan anak lagi yang 10 dan berkata, Tuhan, ini anakku yang 10 lagi Tuhan, tolong berkati mereka juga Tuhan. Ya, jejer lagi dan doa. Begitu Tuhan berdoa, untuk kloter yang kedua, Tuhan berdoa, engkau akan menjadi tukang masak, engkau tukang bangunan, engkau tukang semen, engkau tukang kuli, engkau tukang parkir, engkau lah. Saudara, Adam di sini berkata gini, Tuhan, ini mereka juga anak-anakku Tuhan. Kenapa ada perbedaan? Allah Bapa berkata seperti ini, apa bedanya? Aku tidak salah, tapi Tuhan, kenapa mereka kau berkati sedemikian Tuhan? Yang pertama pengusaha, real estate, saudara, mereka semuanya orang-orang besar. Yang ini kuli, kang bangunan, kang semen, office boy, kang parkir. Saudara, langsung Tuhan berkata kepada Adam, ya, inilah keadilanku. Adam, coba kau pikirkan, kalau semua orang adalah orang-orang pengusaha, kalau semua orang adalah orang-orang hebat, siapa yang mau bercocok tanam? Siapa yang mau masak nasi? Siapa yang mau cuci piring? Siapa yang mau membersihkan? Inilah, kita hidup harus sinergi. Kita hidup harus sinergi. Ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Saudara bisa hebat luar biasa. Saudara bisa punya hikmat luar biasa. Bagaimana kita bisa berprestasi kalau tidak ada yang masak air, kalau tidak ada yang masak nasi, kalau tidak ada semua fasilitas itu semuanya, kita tidak bakalan bisa produktif, kita tidak bisa menghasilkan sebagaimana kita inginkan. Karena apa? Kendalanya memang menurut kacamata dunia terjadi pemisahan. Kamu itu office boy, tapi tanpa ada office boy, tanpa ada yang nyuci piring, tanpa ada yang bercocok tanam, tanpa ada yang masak, percuma kita jadi orang kaya juga, karena kita tidak bisa menikmati semuanya itu. Oleh karena itu saudara, siapapun kita, kalau Tuhan izinkan kita menjadi yang di sini, ucap syukurlah. Kalau Tuhan izinkan kita ada di sini, ucap syukurlah. Kalau kita ada di tempat ini, jangan pernah lupa sama Tuhan. Ada amin? Hari ini Tuhan mengingatkan kepada setiap saya, kemudian kepada saya dan kepada kita semua di tempat ini. Saudara, ingat, Tuhan punya panggilan. Saudara punya panggilan masing-masing. Saudara punya tugas masing-masing. Kalau hari ini kita diberkati, kalau hari ini kita dipanggil, untuk apakah? Apakah kita tahu tugas dan tujuan panggilan daripada Allah? Coba saudara kita lihat. Yang pertama, kalau saja kita di sini dipanggil sama Tuhan, apa permintaan kita? Apa yang kita sudah lakukan? Kita lihat ayat yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-6. Saudara, firman-Nya berkata di dalam ayat ke-6, Yesaya 49, kita kembali kepada Yesaya 49 ayat yang ke-6. Firman-Nya berkata ini, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Terlalu sedikit bagimu. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Saudara, ini yang harus kita tahu. Terlalu sedikit. Seringkali ya, Yesaya dipanggil sama Tuhan. Yesaya punya rencana, kehendaknya adalah kalau dia dipanggil, dia akan mengembalikan umat-umat Israel yang terpecah, yang tercerai-berai. Dia ingin itu semua dikumpulkan kembali. Dan Tuhan berkata, terlalu sedikit permintaanmu. Karena dari pertanyaan, dari firman Tuhan ini, saya kembali teringat berkata seperti ini. Iya,
seringkali tanpa kita sadari, kalau kita diberkati, kalau Tuhan menyertai kita, saudara, seringkali tanpa kita sadari, yang kita lihat, yang kita pikirkan, perkara kita semata-mata. Firman Tuhan berkata, terlalu sedikit kalau hanya untuk memberkati umat Israel berkumpul. Terlalu sedikit. Hanya kalau kita diberkati hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Jujur saudara, sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, seringkali yang saya lihat, jemaat sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tahun-tahun mereka yang mereka pergumulkan cuman apa? Utang saya lunas, sakit saya supaya sembuh, rumah tangga keluarga saya supaya dipulihkan. Seringkali tanpa kita sadari, kita cuma berfokus kepada hal-hal seperti itu saja. Utang saya, masalah saya, problem saya, sakit, penyakit saya. Saudara, ingat, tanpa kita sadari, kita sudah dibawa oleh setan iblis sedemikian rupa sehingga kita lupa panggilan kita yang sebenarnya apa. Kita lupa dengan panggilan kita. Setan mengarahkan kepada setiap kita untuk kita apa? Kerja. Cari uang. Kalau kau punya uang, engkau punya kuasa. Kalau kau punya uang, engkau dihormati. Kalau kau punya uang, hidupmu senang. Tanpa uang, hidupmu akan melarat. Hidupmu akan sengsara. Dan disinilah, tanpa kita sadari, kita sudah digiring sama iblis sedemikian rupa untuk kerja, cari uang, sampai kita tidak punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, amin, capek, lelah, jujur. Secara fisik itulah yang setan iblis inginkan. Supaya apa? Supaya kita tidak punya waktu untuk datang kepada Dia. Dan fokus kita, uang, pekerjaan, kesuksesan, keberhasilan. Saudara, coba kita bandingkan di dalam Keluaran. Coba kita bandingkan dalam Keluaran. Keluaran 5 ayat 9. Coba saudara buka di dalam Keluaran 5 ayat 9. Firman Tuhan dengan indah, dari zaman dahulu sudah terjadi hal sedemikian. Keluaran 5 ayat 9. Saya bacakan buat saudara. Pekerjaan orang-orang ini, umat Israel, dalam perbudakan oleh orang-orang Mesir. Dan firman berkata, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta itu. Maksudnya seperti ini. Musa datang untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan. Dan reaksi daripada Firaun, reaksi daripada orang-orang Firaun adalah menolak untuk mereka pergi beribadah kepada Allahnya. Bagaimana caranya? Memperberat pekerjaan mereka. Kalau dulu pekerjaan mereka jerami dikumpulkan, disiapkan. Jadi bahan mentahnya disiapkan oleh orang-orang Mesir. Mereka mengerjakan batu bata di sana. Hari ini mereka harus cari jerami sendiri dan hasilnya tidak boleh kurang. Dan disinilah mereka yang tidak mengerti panggilan Tuhan, mereka mulai bersungut-sungut dan berkata, Musa, apa yang kau kerjakan? Dasar kamu, gara-gara kamu kami makin menderita. Kami sudah menderita. Gara-gara kamu melakukan hal seperti ini, kami lebih lagi menderita. Saudara, inilah iblis mau memisahkan kita supaya kita tidak punya persekutuan indah bersama dengan Dia. Kita dibebankan dengan problem, masalah, makan, minum, pakai, memakai. Itu yang terus ditekankan dan itu yang terus menguasai, dan sehingga kita tidak punya waktu untuk kita datang kepada Tuhan. Hati-hati saudara, karena firman Tuhan dengan indah mengajarkan kepada setiap kita. Hati-hati saudara, iblis mau memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, pernah saudara baca Alkitab? Saudara pernah dengarkan? Saudara pernah dengarkan di dalam Lukas 12. Lukas 12 ayat 19. Ini cerita yang luar biasa. Lukas 12 ayat 19. Luar biasa. Saya bacakan buat saudara. Lukas 12 ayat 19. Lukas 12 ayat 19.
sampai dengan 21. Saudara, lihat Alkitabmu Lukas 12 ayat 19 sampai dengan 21. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Saudara, ini orang kaya yang luar biasa. Banyak orang kaya bisa mendapatkan berkat, tapi jarang yang bisa menikmati berkat. Dan orang kaya ini luar biasa. Dia kaya luar biasa dan dia bisa menikmati berkat. Bersenang-senanglah. Dia berpikir seperti itu. Tetapi apa firman Tuhan katakan? Tetapi firman Allah kepadanya, hai, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu? Saudara, 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, ini yang harus ada dalam diri kita. Kita harus kaya di hadapan Tuhan. Jangan melulu masalah-masalah berkat-berkat. Saudara minta berkat-berkat, itu adalah hak kita. Itu adalah haknya kita. Tapi masalahnya, bagaimana berkat itu bisa menyertai kita kalau kita tidak menyertakan Tuhan. Kalau kita tidak menyertakan Dia. Ingat firman Tuhan berkata, Amsal 10:22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya raya. Kesusahan tidak akan menambahinya. Ingat, itu ayat hafalan kita. Jadi saudara, apa artinya kita mendapatkan semua yang ada dalam dunia ini, mendapatkan harta, tetapi kalau akhirnya kita binasa? Ini yang harus ada dalam diri setiap kita, saudara. Hari-hari ini kita mengalami, negara kita mengalami suatu cobaan yang sangat-sangat berat sekali, saudara. Tuhan mau berbicara melalui virus corona seperti ini. Siapa kita di tempat ini? Tuhan mau berbicara kepada saudara dan saya. Tuhan mau berbicara melalui virus corona ini kepada bangsa kita. Saudara, kita selalu berteriak dan berdoa, Tuhan selamatkan negaraku, selamatkan Indonesia, selamatkan Jakarta. Saudara, terlalu sedikit kalau kita cuma minta seperti itu firman Tuhan. Karena apa? Karena di sini yang Tuhan inginkan buat setiap kita ada satu hal yang luar biasa. Kita bukan saja berdoa untuk mereka seperti itu, tetapi kita juga harus menjadi berkat buat mereka. Saudara, tidak kebetulan semuanya ini terjadi. Dan melalui masalah seperti ini, kita tanpa kita sadari, kita terlalu nyaman tadinya masuk ke gereja, beribadah, memuji, kita menyembah Tuhan. Kita berpikir tingkat iman level kita sudah cukup baik. Hari ini baru virus kuman corona seperti itu saja, kita sudah mulai tergoncang di sana. Kita sudah mulai goyah di sana. Saudara, siapapun kita di tempat ini, dalam keadaan seperti ini, yang diperlukan buat setiap kita adalah ingat, tidak kebetulan semuanya ini bisa ada menyertai. Dan tugas kita, tugas saudara dan saya, peranan kita buat dunia, peranan kita buat Indonesia, peranan kita buat Jakarta, seperti apa? Saudara, kita punya senjata loh. Ketopong keselamatan, pedang iman, ikat pinggang keselamatan. Saudara, sebagai orang benar kita di tempat ini, yuk jangan berpangku tangan, jangan berdiam, jangan egois. Kita di tempat ini boleh bersama-sama, kita berdoa sama-sama, kita berdoa untuk negara kita, kita berdoa. Ingat, doa orang benar besar kuasanya. Siapapun kita di tempat ini, kalau kita percaya firman Tuhan dengan indah, saudara, kita berpikir, Tuhan tidak tahukah? Kita berpikir, mengapa semua ini bisa terjadi? Saudara kasih Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Tuhan mau berbicara kepada setiap kita, khususnya buat bangsa-bangsa. Jangan terlalu sombong. Jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Virus model seperti ini, dengan mata kita tidak bisa melihat, tetapi dampaknya
bisa membuat orang mati semuanya. Padahal firman Tuhan dalam Kejadian, saudara, Tuhan berkata, mari kita menciptakan manusia. Manusia yang berkuasa atas seluruh alam semesta, yang berkuasa di atas langit, di atas bumi, di bawah, di laut. Kita diciptakan untuk berkuasa, tetapi kenyataannya malah kita dikuasai. Siapapun kita di tempat ini, biarlah saat-saat seperti ini kita mau berdoa, kita mau sama-sama, kita mau membuka hati setiap kita, sehingga kita boleh menjadi berkat. Saudara, seringkali juga di gereja, seringkali para jemaat mereka berkata, Pak, kenapa sih di gereja kok sudah berubah, Pak? Orang lagi takut lagi berjabat tangan, orang cuma seperti ini, Pak, salamnya. Kalau seperti ini kan tandanya kan tidak punya imannya, Pak. Saudara, saya mau berkata, kalau kita tahu penyebaran virus kuman dari jabatan tangan, kenapa kita menjabat tangan? Bukankah kita mencobai Allah? Kita bersikap seperti ini, memberi salam seperti ini, bukan berarti iman kita berkurang atau kita tidak punya iman. Tapi kita percaya, Tuhan punya rencana yang indah. Biarlah melalui semuanya ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Saudara, ingat, di dalam firman Tuhan, tugas saudara dan saya, coba kita baca dalam Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 8. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 8. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 8. Firman-Nya berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu, firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Lihat ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, inilah selalu yang ada, yang selalu ada dalam pikiran kita. Yesus mau naik ke surga, murid-muridnya mau ditinggal oleh Tuhan Yesus ke surga. Tetapi apa yang diminta oleh murid-muridnya? Tuhan, jangan naik ke surga dulu dong Tuhan. Ini bangsa Israel kan lagi dijajah oleh orang-orang Romawi. Tuhan, pulihkan dulu Tuhan. Pulihkan Tuhan. Engkau jadi raja Tuhan. Kalau Engkau jadi raja, aku kan jadi perdana menteri. Saudara, seringkali tanpa kita sadari, pola pikir kita adalah diri kita sendiri. Tapi hari ini Tuhan mau berkata, saat itu pun Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya, bukan lagi Tuhan, tetapi saudara dan saya, kita terima kuasa dan kita akan memberkati jemaat-jemaat, memberkati, dan negara, rakyat, semuanya akan melihat sungguh Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen luar biasa. Saudara, siapapun kita di tempat ini, saudara takut dengan virus corona? Kita takut kita tidak ada gunanya. Yang diperlukan adalah satukan hati kita. Kita berdoa. Kita berdoa, ingat doa orang benar besar kuasanya. Melalui kebenaran firman Tuhan dengan kuasa yang luar biasa, kita akan lihat bagaimana kuasa Tuhan luar biasa menyertai memberkati. Oleh karena itu, siapapun kita di tempat ini, ingat, kita punya tugas, kita punya panggilan masing-masing. Kita tidak tahu ke depan seperti apa, tapi satu hal, orang benar selalu dilindungi, orang percaya selalu dijaga oleh Tuhan. Siapapun yang mengandalkan Tuhan tidak pernah akan dikecewakan, karena Dia Tuhan luar biasa. Oleh karena itu, dimanapun saudara berada, jangan diam diri. Selagi masih kita punya waktu, saat dimana kegiatan-kegiatan semuanya vakum, kita punya banyak waktu. Mari kita bangun pagi-pagi, kita buat mesbah dalam rumah tangga, kita berdoa kepada Tuhan.
biar Tuhan curahkan belas kasihan Tuhan turun menyertai memberkati, sehingga sungguh-sungguh nyata kuasanya yang luar biasa, ya, sehingga virus kuman corona ini dapat selesai, bersih. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Siapapun engkau, kalau kau takut, kalau kau khawatir, baca firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 9. Luar biasa. Allah Bapa berkenan kepada Yesus sehingga mengaruniakan dia nama di atas segala nama, sehingga semua yang ada di bawah kolong langit ini semua tunduk, takluk, memuji, menyembah. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak ada nama. Virus corona itu namanya, dan itu namanya pun tunduk, takluk kepada Tuhan. Sampaikan, sebutkan nama Tuhan Yesus segala-galanya. Anggap saya terlalu percaya pernyataan Tuhan yang luar biasa yang membuat tidak ada tempat. Jangan goyah selagi masih kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, obat yang paling luar biasa hanya dalam Kristus Yesus. Ada amin. Berikan kepada kita berdoa. Saudara, mari kita berdoa sama-sama. Bapa, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biar Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami secara pribadi dengan bahasa yang lebih sederhana. Dimanapun kau dapati anak-anakmu dalam keadaan takut, gelisah, Tuhan kuatkan hati mereka. Ingatkan kepada mereka, mereka punya Allah yang luar biasa. Mereka punya Tuhan yang luar biasa, Allah penguasa alam semesta. Tuhan, kalau kau dapati mereka Tuhan dalam keadaan sakit, Tuhan, kau jamah mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Melalui virus corona ini Tuhan, kau sedang berbicara kepada setiap kami. Kalau selama ini kami terus bekerja mencari uang, kami tidak punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Hari ini kami mau bertobat. Mulai hari ini Tuhan, kami tidak mau lagi terhanyut terus untuk mencari semata-mata, tapi mengandalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, minta tuntunan daripada Tuhan. Kami percaya tuntunan Tuhan membuat kami, tuntunan Tuhan memerdekakan kami, tuntunan Tuhan membuat kami terluput daripada segala masalah. Terima kasih Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, sertai mereka, jaga mereka, lindungi mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Tuhan hanya bisa jauh. Terima kasih Bapak, berkat pemberitaan kita ini. Haleluya. Amin. Program kita hari ini sudah sampai di sini. Sampai ketemu dalam program-program selanjutnya. Amin. Haleluya. Shalom.